Perkenalkan, nama saya Andra Rahmayanti. Saya merupakan salah satu staf analis benih di Balai Benih Ikan Majenang Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai budidaya sidat dari stadia glass eel ke elver. Sidat merupakan salah satu hewan akuatik yang bersifat katadromus, yaitu hewan yang bermigrasi dari perairan tawar menuju perairan laut untuk melakukan pemijahan. Setelah memijah, telur sidat menetas dan biasa disebut dengan glass eel. Glass eel ini berpindah dari perairan air laut, kemudian menuju perairan payau dan tawar. Nah, kebetulan hari ini saya kedatangan seorang tamu ahli sidat. Beliau adalah Bapak Eri Setiadi. Apa kabar Bapak Eri? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Andri? Alhamdulillah baik Pak. Ya Pak, jadi terima kasih untuk kedatangan Bapak di Balai Benih Ikan Majenang ini. Kami sangat senang sekali. Jadi dengan adanya Bapak Eri di sini, jadi saya ingin tanya-tanya nih Pak, gimana sih cara budidaya glass eel ke elver gitu Pak? Artinya emang sudah lama dilakukan ya. Kalau sejarahnya tuh glass eel ke elver tuh beda, cuman teknologi dari dulu tuh yang banyak umum dilakukan tuh semi intensif atau konvensional ya dari petani itu. Nah, kita sekarang menawarkan teknologi yang efektif dan efisien serta ramah lingkungan, yaitu teknologi sistem resirkulasi. Oh, apa itu Pak? Nah, teknologi resirkulasi nanti itu merupakan teknologi budidaya glass eel ke elver, artinya skala rumah tangga ya, yang resirkulasi yang sederhana seperti itu. Artinya bisa diimplementasikan di masyarakat dan di mana saja. Jadi tahapan-tahapannya ada apa aja Pak? Nanti sebetulnya secara umum ada 4 tahapan ya. Cuman saya juga pengen tahu nih potensi di Cilacap kira-kira sidat apa nih? Ada berapa jenis spesies? Kalau ada di Cilacap itu jenis sidatnya ada Anguilla bicolor, Anguilla marmorata, sama Anguilla nebulosa Pak. Nah, yang umum dibudidayakan tuh Anguilla bicolor biasanya. Yang paling banyak dibudidayakan dan paling banyak peminatnya lah gitu. Karena tadi mungkin dari rasa ya, lebih enak seperti itu. Kalau pengambilan glass eel di sungai apa aja di sini Cilacap? Kita biasanya di Sungai Citanduy Pak, sama di Sungai Muara Serayu. Oh, Serayu. Itu ada terus sepanjang tahun? Iya Pak, ada terus. Kalau begitu besar potensinya untuk dibudidayakan tuh artinya. Bekal-bekal seperti itu. Berarti tahapan-tahapannya apa aja Pak? Nah, tahapannya emang ada skala garis besar itu ada 4 tahapan, yaitu aklimatasi dan adaptasi, kemudian nanti manajemen pakan sama kualitas air, yang terakhir ada sistem teknologi resirkulasi itu sendiri yang harus dipahami oleh pembudidaya maupun pengusaha di budidaya sidat ini. Nah, dalam tahapan tadi kita memerlukan ada alat dan bahan yang kita butuhkan. Alat-alat dan bahan yang kita butuhkan itu kita bisa tampil, nanti bisa lihat sendiri, artinya untuk skala rumah tangga maupun nanti pada pembudidaya dan pengusaha di budidaya sidat ya. Nah, mari kita lihat Mbak, untuk alat dan bahan apa saja sih kira-kira untuk budidaya sidat. Oke, Pak. Sistem resirkulasi ya. Nah, ini Mbak, kira-kira alat-alat yang dibutuhkan beserta bahan-bahan yang diperlukan untuk budidaya sidat ya. Kita perkenalkan satu. Nah, ini kita perkenalkan satu nih. Ini adalah selang aerasi. Kemudian ini keran aerasi ya. Terus kemudian ada batu aerasi. Ini yang fungsinya untuk mensuplai oksigen ke dalam air ya gitu. Nah, kemudian terus ada alat yang seperti pengukuran. Ini namanya refraktometer untuk mengukur salinitas air. Ini penting karena tadi yang Mbak ceritakan kan bahwa dia katadromus ya. Jadi dari laut pindah ke air tawar. Sebelum air tawar kan ada air payau dulu. Nah, berarti ada perubahan salinitas, makanya perlu kita adaptasi itu untuk adaptasinya atau aklimatisasi perlu adanya salinitas yang disesuaikan dengan di kondisi lapangan gitu ya, seperti itu. Ini alat pengukuran kualitas air untuk TDS dan pH. pH meter ya gitu kan, nah, seperti itu pH. Terus kemudian ada namanya termometer, ini kita buka, ini termometer yang menggunakan air raksa gitu ya. Jadi nanti ini dicelupkan di air nanti, karena harus kita monitor semuanya. Harus terukur semuanya gitu agar nanti dalam budidayanya itu kita tahu gitu kan permasalahan yang ada seperti apa gitu.
ada ketentuan yang harus kita penuhi. Nah ini alat namanya diometer untuk mengukur kadar oksigen dalam air ya, seperti itu. Jadi seperti ini diometer, kita buka praktekannya nanti ada sendiri. Yang penting pengenalan alatnya dulu. Terus kemudian karena kita mengatur suhunya di air itu, nah kita gunakan tadi water heater. Ini untuk mengukur agar suhunya stabil, tidak berfluktuasi banget ya gitu, sehingga kita butuhkan seperti ini. Nah ini tadi tentang regen-regen ini, alat ini juga butuh ada regennya untuk kalibrasi agar nanti pengukurannya tepat. Jadi perlu selalu ada kalibrasi ya. Bisa kalibrasi sendiri, ada regen A ini untuk nanti pH, atau ini untuk TDS-nya, sama ini juga sama untuk pH-nya. Ada tulisannya pH sekian ini. Jadi ini nanti kalau sudah terukur kita kalibrasi, sehingga kalau kita mengukur di air yang kita menggunakan untuk media budidaya itu sudah terkalibrasi semua alat ini gitu ya, dengan seperti inilah. Ini ada yang regen A, regen B, ini ada solusi buat TDS-nya, total dissolved solid ya, atau untuk kelautan yang tersuspensi. Kemudian untuk DO-nya seperti ini regennya. Nah kemudian untuk yang lainnya seperti tadi ini adalah ini planktonet yang dibutuhkan untuk nanti menyaring pakan alami. Terus kemudian ada serokan halus, ada serok kasar, ini harus lengkap ya. Terus kemudian ada filter bag. Ini filter bag sangat dibutuhkan juga untuk mengisi air di tandon atau air untuk budidayanya. Oh harus selalu pakai ini. Pakai ini biar bersih ya, pakai saringan seperti itu. Sini pipet untuk pengukuran tadi. Pipet ini misalnya kita mengukur tadi salinitas air itu pakai ini beker glass. Oh pakai beker glass. Nah, yang 50 ml gitu kan ya, diambil sampelnya, kita pakai pipet, teteskan di sini nanti. Nah seperti itulah. Teteskan, kemudian kita lihat sini ya, teropong untuk mengecek salinitasnya. Pakai ini tadi. Nah ini aerator, ini mesin untuk pompa oksigen dari udara ke dalam air menggunakan ini. Jadi sehingga tadi kondisi oksigen terlarutnya bisa kita jaga agar tidak turun gitu kan ya, untuk menstabilkan kandungan oksigen terlarut menggunakan aerator. Terus kemudian ada beker glass ini biasanya untuk mengukur nanti setelah kita melarutkan bahan-bahan pelarut lain seperti misalnya garam atau nanti ada air baju ya. Dibutuhkan juga timbangan, karena kita kalau membuat air bersalinitas harus ditimbang berapa garam yang dibutuhkan. Nah garamnya ini merupakan garam korosok ya, bukan garam dapur ya, tapi dalam dapur juga bisa. Cuman mahal ya, mendingan pakai garam korosok aja seperti itu yang fungsinya sama, artinya untuk menaikkan salinitas. Terus kemudian Anda mengukur nanti untuk karbon dioksida bebas, ini CO2 itu kan dalam air. Ini merupakan kit, ini nanti ada 2 di sini seperti ini Mbak. Nah ini ada untuk pengukurannya. Pertama untuk yang kontrolnya, ini untuk filtrasinya. Nanti perubahan warna yang kita lihat ya gitu. Kalau warnanya pink atau apa berarti udah ada. Oh tapi ada ininya Pak? Ada petunjuknya, nanti kita lihat petunjuknya untuk pembuatannya. Nah kemudian yang ini adalah air baju. Ini sama dengan OTC, sebetulnya osik tetrasiklin ya. Nah cuman ini mungkin produknya lebih asli, kandungannya lebih tepat yang inilah, pakai air baju. Nah ini untuk menjaga, kalau tadi kita kan biasanya kalau membedakan ikan tosida itu kan nggak bersisik ya. Kalau luka tuh nggak kelihatan, jadi perlu ada penggunaan obat-obatan dulu seperti awalnya seperti itu, agar nanti yang lukanya itu sembuh gitu kan, tidak mau berikan dampak yang signifikan atau berbahaya ke depannya gitu ya. Nah ini adalah pompa celup. Kan ini pompa celup ini yang wattnya kecil ya, di bawah 50 watt, ini hanya di 20 berapa gitu, 20 watt gitu, dengan kekuatan 3800 semburannya per liter per jam. Kemudian ada selang nih, dibutuhkan untuk nyambung ke sini maupun untuk menyipon nanti di bak fibernya ya. Nah ada lagi seperti yang alat lainnya seperti ember, selalu ada ya ember yang menggunakan ember yang satu ini mungkin kapasitas 10 liter ya, seperti itu. Terus kemudian ada ember yang 20 liter ember ini. Terus kemudian ada satu yang terbesar adalah baskom atau apa ya namanya, bokor ya Pak. Nah ini nih ini dibutuhkan untuk tadi mau transportasi atau pemindahan dari plastik, dari kantong plastik ke
bak fiber ya, jadi perlu pakai ada emper sama baskom ini. Kemudian mungkin serok yang lebih besar tapi halus gitu ya, seperti ini. Untuk memindahkan juga. Ya, memindahkan gelas ilnya itu ke toko lain. Kemudian untuk menutupi tadi cahaya matahari yang begitu keras gitu ya, atau kuat, itu nggak bagus juga untuk sidat itu. Panas banget kan di sini. Ya. Ini kelihatan. Nah, itu kita butuh paranet. Paranet dengan 60% untuk ininya apa? Daya tutupnya 60%. Ini bisa begini kelihatan 60%. Jangan yang terlalu kerap ya. Nanti nggak ada cahaya matahari masuk juga jelek gitu kan. Minimal 60% lah. Seperti itu. Nah, setelah itu kita juga butuh ada untuk penampungan itu adalah bak fiber dengan ukuran misalnya 2x1x1 lah, seperti itu. Jadi panjang kali lebar kali tinggi ya. Untuk jelasnya lagi nanti kita praktek ya, gimana cara memindahkan nanti gelas il ke wadah penampungan, ke wadah adaptasi aklimatisasi, terus kemudian bagaimana perlakuannya, pengukuran air seperti apa, nanti kita jelasnya dipraktekkan ya. Seperti itu. Nah, ini Mbak gelas il yang baru datang nih. Iya, Pak. Nah, pertama kita harus perhatikan gelas ilnya ya, karena ada beberapa kriteria dari gelas il yang baru datang nih. Tuh, kelihatan dia warnanya transparan, terus kemudian aktif bergerak nih Mbak. Oh, itu ya. ciri-ciri yang sehat ya? Ya, yang sehat, yang bagus ya, artinya dia aktif bergerak gitu kan. Nah, setelah ini nanti kita baru siap untuk proses aklimatisasi dan adaptasi. Setelah ini kita lanjutkan. Di sini tolong dibawa untuk siap aklimatisasi ya ke dalam ya. Ke dalam hatchery ya. Tapi sebelum masuk hatchery ada peraturannya Mbak. Kita harus aturannya atau tentang biosecurity ya. Biosecurity. Sehingga kita perlu cuci tangan dan kaki untuk dicelupkan di bak sebelum masuk ke ruangan. Karena semua harus disinfektan, artinya harus bebas hama dan penyakit. Nah, satu lagi yang perlu dalam budidaya ini adalah satu orang tuh idealnya untuk satu komoditas. Oh, nggak boleh pegang yang lain. Ya. Nanti habis pegang gurame, pegang ke sidat, habis sidat ke nila. Akhirnya nanti artinya memudahkan untuk faktor penularan penyakit. Gitu, ya. Seperti itu. Jadi idealnya satu komoditas satu orang. Ya. Mari kita cuci tangan seperti ini, Mbak. Nah, silakan masuk. Sebelum masuk ingat rendam dulu ya kaki Mbaknya ya. Oke, silakan Mbak duluan. Nah. Langsung dicelup Pak? Iya, begitu. Nah, harus sampai semuanya? Enggak, cukup segitu. Udah. Boleh masuk ya, Pak? Boleh masuk. Nah, untuk aklimatisasi dan adaptasi kita dibutuhkan tadi kan untuk bilang ya ada bak fiber ukuran 2x1x1. Ini kenapa harus pakai bak fiber Pak? Bak fiber nanti sebetulnya baknya apa aja sih, cuman yang prinsipnya jangan bocor aja. Gitu. Tapi tidak bisa pakai bak yang bawahnya tanah. Karena nanti akan ada percampuran dari tanah ke air seperti itu. Sampai kontaminasi. Jadi patogen ya. Plastik boleh, plastik fiber, akuarium atau tadi bahan dari plastik gitu kan. Seperti misalnya turun bekas juga bisa kita gunakan. Seperti itu. Ya, Pak. Nah, ini artinya ini tandon, kemudian untuk aklimatisasi dan adaptasi juga di sini menggunakan fiber. Sebetulnya pakai fiber dibanding dengan nanti plastik terpal itu lebih murah. Fiber. Oh ya, tahan lama ya, Pak. Harganya emang lebih mahal, tapi tahan lama bisa sampai 20 tahun masa pakainya. Kalau pakai plastik fiber kan hanya 5 sampai 10 tahun juga udah rusak, kita ganti lagi. Kalau kita hitung-hitungan ekonomisnya ya lah, lebih ekonomis bak fiber gitu ya. Ya, kemudian satunya fungsinya ini sebagai tandon air. Bak tandon. Nah, air tandon ini minimal 3 hari diendapkan dulu sama aerasi. Oh, jadi udah disiapkan dulu. Disiapkan dulu sebelum datang nih. Hasilnya 3 hari ya sebelumnya. Jadi hari hasil datang tuh udah bisa digunakan airnya. Nah, kemudian untuk aklimatisasi gelas ilnya itu siapkan di bak fiber yang lain. Nah, ini bak pemeliharaan. Ini udah diaerasi juga. Kemudian isi air setinggi 30 cm gitu ya.
Untuk itu, kemudian di situ dilengkapi dengan aerasi, nanti water heater sama termometer. Bila dalam masa aklimatisasi ini cahaya diusahakan cahaya matahari itu jangan langsung, sehingga kita perlu adanya paranet ya. Kecuali kalau ini misalnya gentengnya ada sedikit gelap, ya nggak masalah. Kalau ini kan terang banget ya, sehingga perlu kita menutup dengan paranet seperti itu. Nah setelah juga masuk ke sini nanti itu kita siapkan juga garam ya sama air baju garam obat tadi. Ya garam prosok tadi yang melihat itu kan ya. Nah kita naikkan salinitasnya menjadi 5 ppt ke atas, 5 sampai 10 ppt lah. Selama masa aklimatisasi ini. Betul ya, dinaikkan nanti sebelum mau setelah adaptasi kita turunkan lagi pas adaptasinya. Karena kan kata Mbak bilang tadi kan, ini kata Dromus kan, dari laut pindah ke air tawar, tapi sebelumnya melewati air payau. Suhu salinitas di air payau itu berkisar antara 8 sampai 15 ppt. Sehingga kita pakai yang 10 ppt. 10 ppt. Ya. Nanti pas adaptasinya kita turunkan pelan-pelan lagi sampai ke 0 untuk siap ke air tawar pindahnya. Seperti itu. Tapi di samping itu juga tadi pemberian OTC penting. OTC? Nah, karena kan tadi kita pas dibersihkan itu kan takutnya ada yang luka atau apa ya. Kita berikan pakai air baju. Air baju. Itu selama berapa? Selama air baju itu paling sekitar 7 harian. 7 hari? Ya, berarti setiap hari? Jangan ganti air kan ganti air. Ganti sipon air. aja. Sipon aja. Berarti nggak usah ditambah atau ditambah? Ya, tambah pas siponnya aja. Bajunya, ditambah pas siponnya. Garamnya juga ditambah pas setelah sipon? Setelah sipon. Karena kan masuk air baru kan, seperti itu. Ya. Ini kita kalau dia udah siap baru kita aklimatisasi dulu sebelum dibuka plastiknya tuh. Kita masukin dulu ke sini nanti nih. Seperti ini caranya nih Mbak. Nah kantong plastiknya kita bersihkan dulu Mbak. Karena kan habis dipacking di pengangkutan tuh pasti kan kena debu, kena apa ya, kotor ya. Pakai air bersih ya, biasa? Pakai air bersih ya, pakai air sumur air bersih biasa. Tapi air bersih habis dicuci. Nah kemudian setelah selesai dicuci baru dimasukkan ke, belum dibuka dulu nih. Belum dibuka. Nah, nanti dimasukkan ke sini, Mbak. Masukkan kantong plastiknya ke dalam bak fiber untuk pada aklimatisasi dan adaptasi. Seperti ini ya. Nggak langsung dibuka ya, Pak? Nggak langsung dibuka. Ini ditunggu sekitar 15 menit. 15 menit. Atau sampai ketemu ada uap air di dalam kantong plastik. Nanti muncul uap-uapnya. Nah, kalau muncul uap di dalam kantong plastik artinya menandakan bahwa suhu di bak fiber, air di bak fiber sama suhu yang ada di dalam plastik, suhu air dalam plastik itu sudah sama. Sudah sama. Nah, itu baru kita bisa buka nanti ya. Tapi jangan buka di sini, dibukanya nanti di tempat baskom lagi. Dibalik lagi, nanti dibersihkan, dibilas, baru masuk ke sini. Jadi airnya tidak ikut ke sini masuk ya, seperti itu. Ya. Nah, ini kita buka nih Mbak plastiknya. Ya. Tapi air yang dalam kantong plastik jangan dimasukkan ke pada sana karena nanti takutnya bawa penyakit ya. Itu. Jadi kita di sini bersih gitu ya. Jadi kita masuk semua nanti glasilnya bisa di-close up di sini glasil. Nah, ini kita angkat, kita semprotin, Mbak. Nah, seperti ini, Mbak. Kita semprotnya ya. Kita putar seperti ini. Pinggir-pinggirnya. Ya, pinggirnya begini. Setelah ini, nah ini baru kita bisa masukkan nih pelan-pelan ya. Seperti ini. Nah, jangan disentuh pakai tangan ya seperti ini. Karena suhu kita tinggi 37 derajat. Jadi begini caranya. Itu tuh sudah deh. Nah, nanti dari sini baru kita lihat perlengkapan tadi, aerasi kita cek itu untuk menjaga kandungan oksigen dalam air yang terlarut ya, agar tetap terjaga tidak ngedrop gitu kan, sehingga sesuai sama yang dibutuhkan untuk pertumbuhan optimal. Kemudian suhu kan berfluktuasi nih. Nah, untuk menghindari itu kita harus pasang water heater gitu kan, seperti itu. Seperti ini bisa lihat water heater itu. Itu di suhu berapa, Pak? Nah, itu kita atur di suhunya 31. 31. Nah, walaupun 31 kadang-kadang kalau kita cek airnya dia bisa dari 29 sampai ke 31 tadi itu. Nah, seperti itu, sehingga tetap kita atur yang tinggi. Seperti itu.
Karena emang dasil ini hidupnya pada suhu yang di atas 28. Oh, Gitu, ya. baiknya gitu. Baiknya ya, gitu, Pak. 28 sampai 32. Kalau di bawah itu gitu misalnya kenapa Pak? Kalau apa? Kalau di bawah. Nah, di bawah itu biasanya kan nanti pertumbuhannya lambat, terus kemudian ada beberapa penyakit yang bisa tumbuh subur di bawah suhu 28 derajat Celcius. Oh, ada penyakitnya Ya, juga ya Pak jamur, ya. ke bakteri atau apa. Nah, kita hindari dari itulah. iya. Seperti itu Salah ya. satu pemicunya dari suhu juga Iya. gitu ya Pak. Seperti itu. Nah, ini alat-alat untuk step tadi ada berapa step? 4 step ya. Ini salah satunya adalah pengukuran kualitas air. Penting, ini harus kita ketahui gitu kan ya. Nah, ini adalah refraktometer seperti itu. Terus kemudian ini adalah pH meter untuk pH air ya. Terus kemudian ini diometer tadi udah jelasin ya. Terus kemudian ini untuk CO2 bebas. Udah bebas. Gitu kan, ini yang kitnya untuk pengukurannya pakai ini, nanti ada gas ukur di sini, tabung gas ukurnya. Nah, kemudian ada termometer. Ini kenapa tadi ada pengukuran juga suhu, tapi di sini penting karena ini untuk nanti pengecekan pagi dan sore ya, seperti itu ya. Setiap hari berarti ini Pak. Ya, nanti untuk setiap harinya. Nah, ini adalah regen-regen untuk tadi kalibrasi. Jadi penggunaan alat ini sebelum kita gunakan kalibrasi dulu. Seperti itu. Nah, dari sini kita jelasnya kita langsung nanti praktek nih. Gimana cara mengukur DO dan sebagainya gitu ya untuk kondisi air. Nanti kita hari ini mengukur kualitas air ya. Jadi mulai DO, kemudian terus pH sama temperatur airnya. Kita lihat nih cara pengukurannya nih. Ini berarti pH meternya tadi ya Pak ya? Ini yang diometer ini, pH meter yang Ini berpegang pH ya. meter. Oke, diometer. Iya. Kita masukkan probnya ke dalam air. Oh ya, Dan baru kita on kan. baru di on kan. Nah, tunggu sebentar sampai dia proses dulu. Nah, kita goyang-goyang dikit sampai dia berhenti ya. Oh, harus digoyang-goyang Ya, dulu Pak? goyang dikit gitu. Nah, ini kan 5,0 ya. 5,1 agak lama. Nah, kita berhentikan stop nanti. Oh, sampai udah nggak naik turun lagi? Naik turunnya nggak begitu ini gitu ya. Oke, kita izinkan. Nah, terus, oke. Nah, berarti di sini ya, kira-kira ya. 7, ini. Satu masih. Oke ya, 7,1 ya. 7,1, berarti itu bagus nggak Pak? Bagus. Misalnya DO jadi- itu harus di atas 3 ya. Di atas 3. Lebih besar sama dengan 3. Jadi 3, sekian, 4, 5, 6 bagus. Sampai 7 lah. Ya, 7,1. Kemudian untuk ukur suhu airnya Suhu airnya? menggunakan tadi ini termometer nih Oh, dari air termometer raksa raksa nih. ya Pak? Ya. Nah, ini kita lihat, tapi ini celupkan ya, jangan diangkat ya. Oh, nggak boleh dipegang Nah, ya Pak ya? Ya, kalau dipegang tuh dia naik sendiri. Oh, Nah, ini suhu air sekitar 30 ya, sekalian itu ya. iya. 30 ya. Karena ada heater itu ya Pak, jadi Ya, stabil itu ya Pak? Stabil. Contohnya ya, 31,2. Nah, sekarang kita ukur pH. pH, ini pH meternya. Ya. Ini kita celupkan dulu, baru dihidupkan. Jangan sampai ada udara. Hmm, Tuh.
7,57 ya. 7,57 ya. Yang bagus itu rentang pH-nya di berapa sih Nah, Pak? pH itu yang bagus tuh di kisaran 6 sampai 8. 6 sampai 8. Ya, paling 8,5 di bawah 9 lah, jangan 9 ya, kalau 9 basah gitu ya. Oh begitu. Kalau misalnya perairannya di bawah itu atau di atas itu bisa nggak ada perlakuan? Nah, misalnya kalau air kita memiliki yang sumber air kita agak asam, nah kita tambahkan kapur atau garam untuk menaikkan pH. Seperti itu. Selain ini apalagi Pak parameter yang perlu diukur kualitas airnya? Selain tadi itu kita yang suhu, DO, dan pH itu sebetulnya ada yang tapi kita nggak punya alatnya. Oh apa itu? Dan itu harus dibawa ke laboratorium ya. Yang biasanya di laboratorium. Nah itu seperti misalnya contohnya amonia, nitrit, nitrat, terus alkalinitas, kesudahan, TSS itu tidak bisa di sini karena terbatas kita alat pengukurnya. Harus dibawa ke instansi pemerintah atau universitas yang memiliki fasilitas untuk laboratorium yang untuk analisa kualitas air. Seperti itu. Jadi emang nggak bisa kita di sini. Nah, mungkin di sini hanya sampai tadi pengukuran nanti untuk ambil sampelnya seperti apa gitu kan Mbak ya, untuk nanti dibawa ke lab. Sama di sini satu ada parameter lagi, artinya refraktometer untuk mengatur salinitasnya di sini ya. Oh iya. Nah cara ngambil kualitas airnya buat dikirim ke laboratorium gimana maksudnya. Pak? Nah, iya. Sampel untuk ngambil kualitas air untuk dibawa ke laboratorium. Untuk yang kita nggak punya nih, seperti nanti pengukuran parameter amonia, nitrit, nitrat, alkalinitas dan sebagainya ya, yang kita nggak punya itu nanti kita harus ambil sampel air dari sini, ya minimal 1 liter air sampelnya itu. Oh 1 liter 1 parameter. Labnya bisa instansi pemerintah ataupun universitas yang memiliki kapasitas atau memiliki lab kualitas air ya. Cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya sebentar. Mas Aris tolong botol samanya. Nah ini udah steril nih botolnya nih ya. Dicuci bersih. Tadi harus dicuci bersih dulu. Oh udah steril pokoknya ini dicuci bersih sebelum kita gunakan dan dikeringkan gitu ya. Sehingga tidak terkontaminasi oleh air yang lain. Nah ini cara ngambilnya tadi sebelang seberapa liter? Minimal 1 liter ya minimal ya. Tapi kalau bagus 2 liter lah untuk jaga-jaga kalau kita punya kelebihan apa parameternya seperti itu ya. Iya. Oh dimasukin aja? Masukin begini aja. Karena ini yang sumber air. Itu sampai ketemu 2 liter ya. Nah ini udah 2 liter nih. Nah kita tutup lagi. Kemudian ini tidak boleh lama-lama ini, langsung harus dikirim ke laboratorium yang kita tuju ya. Oh langsung hari ini juga ya? Hari ini juga ya. Ini juga. Ini kita tutup rapat. Kemudian ini sampel ini tadi untuk analisa amonia, nitrit, nitrat, fosfat, TSS, alkalinitas gitu kan, seperti itu ya. Emang itu harus di laboratorium ya analisanya. Nah ini satu lagi parameter di sini nih, di akreditasi ini yang terukur adalah apa? Salinitasnya. Oh salinitasnya kita ukur sendiri? Ya itu bisa pakai refraktor kita nih. Oh iya, karena ada alatnya jadi bisa ukur sendiri ya Pak? Ada nanti apa? Mas Aris pakai gelas ukur yang 50 ml sama pipet. Oh. Nah, pakai ini. Oh, pakai ini. Nah, ini juga harus bersih ya. Udah kering, nanti ini juga sama kering bersih sehingga tidak terkontaminasi air yang lain. Jadi kita ambil airnya di sini, secukupnya. Nah, seperti ini. Nanti kita simpan seperti ini. Kita ambil pakai pipet. Paling banyak ya secukupnya juga. Mungkin bisa cukup 1-2 tetes kan di sini. Oh, bisa langsung kebaca itu segitu Pak? 2 tetes, kemudian kita teropong lihat berapa salinitasnya gitu ya. Nah ini ternyata salinitasnya di atas 5 ya, mungkin 6 atau 7 gitu. Bisa lihat nih Mbak nih. Oh iya Pak. Ya seperti itu. Nah, selesai ini udah. Nah kalau pH-nya tinggi itu Pak, penanganannya gimana Pak? Nah kadang-kadang kan suatu daerah ada yang air sumbernya misalnya air sumur ya, ada yang pH-nya tinggi, ada yang pH-nya rendah. Nah itu harus kita treatment dulu Mbak. Nah untuk yang pH-nya rendah, nah kita bisa misalnya pH-nya di bawah 6, 5, sekian atau di bawah 5. Nah itu kita bisa tambahkan kapur. Kapur biasa? Kapur kapur pertanian. Bisa CaO, bisa CaOH 2 kali atau CaCO3 gitu. Tergantung nanti kapurnya yang tersedia apa gitu kan ya, seperti itu. Nah itu bisa meningkat atau dengan penambahan garam. Sehingga pH meningkat garam itu kan. Nah untuk yang tadi basah itu harus kita balik, kita harus merendamkan sesuatu bahan organik, misalnya
sambil kita ada ikannya atau apa persiapan kita bisa rendam juga tuh namanya tanaman kipait, itu ya herbal ya. Itu memiliki antibiotik ya, itu bisa kita rendamkan di air yang pH-nya tinggi. Oh, berarti ditaruh aja gitu. Taruh aja direndam sampai mungkin 3 hari nanti akan turun pH-nya. Seperti itu. Karena terjadi pembusukan makhluk laut tadi ya. Tapi nggak apa-apa itu Pak, maksudnya ada pembusukan nanti. Tidak apa-apa karena kan yang kita rendam adalah tadi herbal apa? Herbal antibiotik. Oksigen kan adanya selalu pakai aerasi. Ya. Oh iya. Seperti itu. Tapi kita hanya fokusnya pada menurunkan nilai pH. Seperti itu ya. Nah nanti habis tadi itu kita habis tadi kan kita ambil sampel kontes air ya. Nah itu kenapa kita penting tadi parameternya sedikit banyak lah, ya kan. Nah itu parameter utama yang untuk budidaya. Seperti amoniak nitrit, TSS dan alkalinitas itu adalah parameter lain yang merupakan penting juga untuk diketahui. Nah itu artinya kalau kita tahu, artinya kita nanti bisa penanggulangan seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti kita lebih lanjutnya kita ke tahap berikutnya ya. Iya Pak. Nah sekarang kita pengenalan alat-alat dan bahan untuk kultur pakan alami ya. Tadi kita udah kultur air, sekarang ini kita step ketiga adalah pakan alami ya. Untuk pakan alami kita gunakan adalah kultur pakan artemia ya. Kita butuh ini tadi galon, yang pantatnya kita potong, kita modif gitu kan seperti ini. Terus kemudian kita butuh juga gelas ukur yang 1000 ml. Terus kemudian kita butuh garam krosok. Kemudian setelah itu ada selokan halus, selokan planktonet, kemudian ada kista artemianya, ya, yang tertutup. Ada ini namanya keran aerasi, terus kemudian batu aerasi, selang aerasi, gitu kan, karena butuh aerasi untuk kultur artemianya. Kemudian cawan petis atau petidis, terus kemudian timbangan dan refrakto untuk mengukur tadi apa? Salinitas ya, oke. Setelah itu kita butuh juga ada ember, ada alat sipon ini karena kita panennya pakai cara sipon. Oh ini harus dikasih kayu seperti ini? Agar supaya nanti ininya tegak begitu kita masukin selangnya. Kalau biar kita, lebih mudah. Lebih mudah. Kalau kita nggak pakai kayu, nanti masukinnya nggak tegak gitu kan ya. Susah diatur lah seperti itu. Lebih mudah diatur untuk posisi selangnya. Kemudian ada aerator ya atau high blow. Baca inilah semua cuma kebutuhannya untuk kultur artemia pakan alami. Nah nanti untuk lebih jelasnya setelah kita tahu alat dan bahan ini, nah kita praktek gimana cara kulturnya, cara panennya seperti apa gitu kan ya, dan persiapan kulturnya apa aja. Nah kita dipraktek nanti lebih jelasnya ya. Nah, sekarang kita lihat Mbak cara pengerjaan kultur artemia ya. Ini kita lihat sini nih. Nih, siang Mas Aris, lagi kultur artemia ya? Ya itu timbang garam nanti ya krosok. Berapa Pak? Kita buat nanti 300 gram per 10 liter air. Per 10 liter air. Sehingga ketemu salinitasnya di atas 20 ppt atau 25 ppt lah, sekitar segitu ya kira-kira ya. Airnya dari bak mandon ini. Airnya dari Pak? penampungan ya. Kemudian penampungan kita masukkan dilarutkan dulu. Habis dilarutkan dimasukkan ke galon ya. Nanti galon. Nah setelah masuk ke galon, itu harus disaring gitu Pak? disaring juga karena kan garam kadang kotor. Dengan Yang bersih ya, semua tetap harus pakai saringan kalau yang masuk seperti itu. Akhirnya menghindari tadi kotoran ikut terbawa untuk waktu kemudian pakan. Seperti itu kita 10 liter. Nanti setelah ini air masuk semua, terus diaerasi si galonnya ya, kemudian timbang
artemianya nih Mbak, gitu kan. artemianya. Ya. Berapa Pak? 20 gram arteminya. Oh 20 gram, Ya. itu berarti dosisnya menyesuaikan sama kebutuhan berapa banyaknya sidat. Nah, sidat itu 20 gram bisa digunakan untuk sekitar 4 kilo sidat. Oh 4 kilo. Ya, 20 gram itu ya, seperti itu. Itu setiap hari Pak kita? Nah, setiap hari kita kultur. Nah, ini nanti kalau kita sudah masukkan ke sana, kita lihat ya. Sebentar, kita timbang dulu nih, sekitar 20 gram gitu. Nah, setelah selesai 20 gram nih, kita masukkan. Nah, saringannya diangkat. Nah, kita masukkan, kemudian baru kita masukkan aerasi. Nah, setelah diaerasi begini, biarkan selama 24 jam minimal. 24 jam nanti. Nah, 24 sampai 36 lah. Oh, Nanti baru menetas. menetas di 24 jam gitu kan. Nah, setelah 24 jam nanti baru kita panen ya. Nah, sekarang kita sudah 24 jam nih. Kita mau panen artemia ya. Kita Mas Aris siap untuk panen artemia? Nah, pertama kita angkat dulu aerasinya. Seperti itu. Kemudian ditutup sama plastik hitam. Oh, kenapa Pak tadi pakai plastik Nah, hitam? fungsinya ini kenapa pakai plastik hitam? Agar cangkang kista dengan nuklir artemia berpisah. Nah, cangkangnya nanti akan ada di permukaan. Nah, yang nuklir artemianya ya, sebagai pakan nanti untuk sidatnya itu ada di posisi di dasar, di bawah. jadi- Kenapa di bawah? Karena dia masih ngejar cahaya ya, Oh. ke bawah gitu. Tapi tunggu 15 menit. Oh, jadi prosesnya 15 menit Ya, baru mereka nah, pisah gitu. berpisah ya setelah 15 menit terpisah, nanti baru nanti disipon. Nah, disipon bagian dasarnya langsung masuk pakai ini. Nah, contoh ini seperti disipon nih, sekarang masukin sipon. Seperti ini. Oh, selama prosesnya juga tetap ditutup gitu ya Pak? Iya, proses tetap ditutup. Sampai selesai? Sampai selesai nih sipon seperti itu. Jadi sipon. Ke planktonetnya gitu ya? Ya. Sudah. Nah, tuh kan orange warnanya ya. Oh, orange ya. Nah, ini Mbak Andri, kita sekarang persiapan untuk pemberian pakan ke Brasil ya. Oh, ini hasil panennya Hasil Pak? panen tadi kan masih air garam tuh. Oh ya. Nah, kita takar 1 liter 1 liter ini. Kemudian kita bilas pakai air tawar hingga bersih gitu ya. Nah, terus dibilas dengan air tawar nih sampai bersih gitu kan. Berarti sampai tergantikan nggak ada airnya. sanititasnya gitu Ya, Pak? betul. Tergantikan sanititasnya seperti inilah. Jadi dibuang-buang seperti itu ya. Oh, harus Seperti ini diperes Ya, terus diperas gitu ya, ya. Pak? Biar cepat aja airnya Oh. kebuang gitu. Gitu. Kebuang nanti. Nah, setelah ini bersihkan nih, ceritanya nanti Dibilas lagi. dibilas lagi minimal 3 kali ya. 3 kali. Sedikit tulisannya. Satu, kenapa di sini dibilas 3 kali? Karena tadi selain menjadikan tawar, juga ada mengandung nitrogen karena dia waktu di ATM itu kan selalu pakai pengawetannya pakai nitrogen ya. Oh, Nah, itu jadi kalau dibilas 3 kali itu biar hilang lah. juga. Ya. Seperti itu. 3 kali seperti ini. Nah, ini kan udah tinggal bersih ya. Ini yang ketiga ya. Nanti dipindahin langsung ditambah air 1 liter air tawar ya. Tawar dari bak tandon juga. Dan ya. Bak tawar itu air ini juga boleh air turun, air sumur gitu Oh, ya. air sumur boleh. Boleh. Tapi jangan pakai air pump ya. Karena mengandung kaporit. Oh ya. Udah nanti tinggal dibalik langsung disiram pakai air. Yang pakai pump. Nah, ini siram pakai ini 1 liter. Air 1 liter. Iya. Nah, selesai. Lihat. Ini. Ini kita pengecekan dulu ya. Jangan sampai ada. Ini bagus nih, nggak ada cangkangnya ya. Oh, Sidat kenapa ini Pak semua. kalau ada cangkangnya Pak? Nah, kalau cangkangnya kemakan sama sidat Brasil tadi itu, dia tidak bisa dicerna. Dia akan nyangkut di tenggorokan, sehingga tidak bisa langsung dibuang maupun dimuntahkan. Oh, bisa mati berarti Bisa mati Pak? airnya, iya betul. Seperti itu, makanya perlu tadi panennya yang bersih ya. Oh. Nah, ini nih, kita udah tadi dipanen,
kita siap untuk dikasihkan ke Mas Il ya. Ya. Nah, nanti cara pemberian makannya seperti apa kita lihat sambil kita ngobrol ya, sambil kita makan ya, makan ya. Ini kita aduk dulu nih. Oh, kenapa Pak? Iya, biar merata kan, karena nggak ada aerasi. Kita aduk-aduk dulu ya. Oh, iya. Aduk, bukan diaduk kayak yang kopi ya. Aduknya begini, zigzag ya, bukan diputar. Nah, setelah begini, zigzag, baru kita kasih. Zigzag ya, pelan-pelan gitu. Biar merata gitu. Nah, pemberian yang ini 5 kali sehari. Oh, 5 kali jam berapa aja Jam Pak? 8, 10, 12, jam 14 sama jam 16. Jadi 2 jam sekali ya. Untuk Jadi jam dosisnya 8. sama semuanya? Dosisnya sama nanti. Sekali makan 1 liter gitu kan, seperti itu. Nah, Selama nanti berapa? selama sampai nanti sampai 10 ke 14 hari. Nanti diganti sama dengan masuk pakan pasta. Masuk mana? Ada barengan juga pakan pasta. Pakan pasta masuk jam 8, jam 12 sama jam 4. Oh, jadi Bersamaan gitu. Sekarang kita ngasih ini jam 8 nih, nanti jam habis ini langsung ngasih pakan pasta. Oh, iya. Nanti dengan berkembangnya glass eel, itu pemberian pakan artemia ini akan berkurang. Nanti yang jam 8 langsung pasta, tidak lagi glass eel. Jadi Nanti jam semakin 10 lama malah, berkurang. semakin dia tumbuh berkembang, semakin berkurang. Hingga ketemu nanti 100% pakan pasta. Dan pemberian pakan akhirnya pada 3 kali sehari. Kenapa harus pakai artemia Pak? Kalau pakai cacing gimana? Nah, umumnya kalau masyarakat kan pakai cacing. Ya. Tapi sebetulnya cacing itu kan belum ada yang cacing hasil budidaya. Sehingga cacing itu diperoleh dari got-got atau selokan-selokan yang sudah tercemar. Nah, dia kan tidak higienis dan tidak baik untuk diberikan pakan ke Glass glass eel. eel. Sehingga di sini saya menggunakan artemia, artinya lebih aman gitu kan, dari faktor penyakit maupun tadi bahan kontaminan lainnya. Seperti itu. Setelah artemia ini kan kita pakan pasta nih. Iya, Pak. Bersamaan nih. Nah, cara membuat pakan pasta, mari kita lihat nih. Mari kita ya Mbak, kita buat pakan pastanya nih. Karena di sini harus campur ya. Ini pakan Fengli untuk udang, pakan Fengli D0 berupa tepung itu 60%. Nah, kemudian campurannya adalah pakan Keniro tuh, pakan untuk sidat katanya ya, itu 40%. Jadi ini pakannya termasuk mudah dijumpai di masyarakat? Ya, Di artinya pasar Keniro sudah banyak. ada. Kalau Fengli kan sudah umum ya, di mana-mana ada. Hmm. Nah, kalau Keniro itu memang pakan masyarakat, buatan masyarakat lah seperti itu. Oh, kalau untuk proteinnya gitu ada Nah, standarnya proteinnya nggak sih, Pak? kalau yang Keniro tidak ada kandungannya ya. Sementara kalau untuk Fengli kan ada nih 40 di atas 40% proteinnya, sehingga sangat cocok lah untuk tumbuh kembangnya glass eel ya, seperti itu. Nah, kayak gitulah. Jadi dari sini nanti dicampur Kenironya sekitar 32 gram, kemudian kita aduk merata tuh Mbak, jangan sampai nggak merata, karena nanti kalau nggak merata Fenglinya bisa balut di air ya, lebih mudah gitu. Sehingga tadi campurannya emang harus rata gitu. Nanti setelah rata, baru kita kasih air sedikit untuk menjadikan pasta. Oh, Gitu. Makanya disebut pakan pasta itu ya. karena bentuknya seperti pasta. Betul, bukan awalnya sudah pasta, bukan awalnya tepung gini. iya. Tapi kita tambah air dikit, nanti baru ketemu jadi pasta. Oh. Nah ini kita campurkan nih sekarang, kita aduk merata gitu. Nah, setelah merata nanti baru ditambah air. Gitu. Harus merata Mbak ya, tadi ingat ya. Jangan sampai ada yang tergumpal, tersisakan gitu. Itu setelah ini merata, nanti kasih pakannya sesuai dengan takaran gitu kan ya. Oh iya. Misalnya feeding rate-nya berapa persen gitu kan, sesuai dengan bobot biomas Biomasa hasilnya ya, gitu. Ikutin ya, ikutin schedule-nya ada pakannya. Nah sekarang Mbak kita kasih makan pasta nih ya. Gimana cara ngasih makan pasta, karena udah pakai air ya. Lalu sampai kayak bentuk-bentuknya kayak gitu. Ya, seperti gini lah. Iya. Gitu ya. Ya. Ini seperti pasta sepertinya. Nah nanti kita kasih makannya jangan banyak-banyak. Oh, Ini karena masih sedikit ya. perkenalan ya Pak? Ya, kita lihat ya, yuk. Mari Mbak, sini Mbak, kita lihat nih, diaduk dulu ya, Ya. pastanya.
Ya tadi ada itu diaduk, nanti mungkin dikali seujung kuku seperti ini, kita kasih ini. Nah segini ya, kita cemplung ini. Ambillah 3 titik ya. Oh, 3 titik. Ya, 3 titik aja. Yang dia ini yang paling dekat-dekat yang lagi gerombol banyak, nah itu kita kasih. Kita aduk lagi. Sini. Ini sehari 2 kali ya Pak ya? 3 kali sehari, jam 8, jam 12 sama jam 4. Tuh di atas pokoknya ada yang nyamperin, kan pengenalan nggak apa-apa. Nanti dia dulu makan seperti itu ya. Itu udah mulai banyak juga. Samperin, cium mulai seperti itu. Nah kalau pakannya nggak habis gimana Pak? Nah kalau pakannya selama misalnya kita ngasih pakan ini 2 jam nggak habis, baru kita sipon. Oh berarti kalau 2 jam nggak habis langsung disipon aja? Ya, karena nanti akan larut di air dan mencemari kualitas air, akan buruk kan, sehingga nanti menyebabkan kematian pada hasilnya atau racun gitu ya, seperti itu. Jadi pernikahannya tadi itu ya. Nanti pemberiannya ini perkenalan aja nanti. Berarti nggak usah dipaker gitu ya Pak karena perkenalan? Ya, perkenalan seadanya aja. Iya. Nanti catatan tadi 2 jam nggak habis langsung harus di sipon. Oh iya. Jadi Pak, kalau sistem RAS itu perakitannya sebenarnya sulit nggak sih Pak kalau dipraktekin, nggak harus dari praktisi gitu, masyarakat biasa kayak gitu? Nah, kalau misalnya pembuatan atau merakit sistem RAS sederhana ini sebetulnya tidak susah. Alat dan bahan yang kita gunakan juga semua barang baku lokal ya, mudah didapat gitu kan, dan murah seperti apa aja sih Pak? Paralon, tong plastik gitu kan, pipa, sama akuarium. Nah, terus mejanya seperti itu. Akuariumnya itu Pak, harus pakai akuarium atau ada alternatif lainnya, boleh apa enggak? Kalau wadah budidaya kan sebetulnya bisa apa aja, yang penting tidak bocor. Tidak bocor. Bisa menampung air gitu ya Pak? Kita bisa pakai terpal atau bag fiber gitu, atau plastik lainnya, bahan lainnya yang kira-kira yang penting tidak bocor. Gitu. Karena ini airnya diputar, bukan ganti masuk keluar masuk gitu, seperti itu. Bukan sistem konvensional ya, semi intensif. Ini intensif, jadi air tetap berputar, digunakan lagi. Sehingga kalau ada kebocoran habis nanti gitu. Nah, untuk sistem RAS ini sebenarnya perakitannya tuh gimana sih Pak? Nah, sebetulnya ini kan sistem resirkulasi sederhana ya. Di sini ada dalam sistem resirkulasi itu, untuk yang sederhana ini ada komponen-komponen yang utama nih. Satu, wadah budidaya ikannya. Yang kedua adalah filter. Filter. Nah, terus ketiga adalah
wadah pengendapan atau bak pengendapan. Jadi 3 itu yang penting ya Pak ya. Nah, untuk memutarkannya itu butuh pompa seperti itu ya. Nah, itu proses seperti itulah. Untuk yang lainnya seperti aerasi kan seperti biasa budidaya intensif akan pakai itu ya. Nah, kemudian bahan-bahan tersebut harus mudah didapat, dan murah seperti itu, sehingga kalau orang lain siapapun nanti yang mau merakit ya, membuat tadi sistem resirkulasi itu tidak repot gitu kan, bahannya mudah didapat, semua bahan baku lokal gitu, tidak ada yang import gitu ya, seperti itu. Sekarang sampai kita di unit resirkulasi. Ini unit resirkulasi yang sangat sederhana ya. Emang kebutuhannya untuk masyarakat, sama skalanya skala rumah tangga, bukan skala industri. Nah, satu unit resirkulasi itu yang lengkap adalah ada terdiri dari 3 filter. Filter apa aja ini Pak? Filter fisik. Yang pertama, yang kedua filter kimia, yang ketiga filter biologi. Ini urutannya harus kayak gini Pak, atau harus boleh dibalik? Ini ukurannya. Tidak bisa dibalik. Tidak bisa pertama dibalik. Harus fisika dulu. Kemudian filter kimia. Selain terakhir ada filter biologi. Nah, karena kenapa ini? Yang pertama nanti dari sini, terus kemudian ke akuarium, itu akuarium untuk wadah budidayanya ya, yang sebelah sana nanti ya. Nah, ini yang di bawah ini adalah akuarium pengendapan. Akuarium pengendapan. Ini akuarium pengendapan fungsinya nanti untuk buangan dari akuarium tuh, dari yang kita budidaya sidat di situ, berhasil. Kemudian di sini diendapkan kotorannya. Setelah diendapkan, ada sebagian mungkin yang ikut ditarik pakai pompa, masuk ke filter 1 tadi. Oh, ini pompanya Pak? Ya, pompanya ini ya. Ini apa ini Pak namanya? Nah, itu biobol namanya. Biobol. Nanti yang masuknya di sini. Kemudian ini pakai apa sih istilahnya turun naik ya. Ya. Nanti di sini pertama naik, di sini air bawah, air atas lagi seperti itulah. Oh, ini juga harus pakai filter bag. Ya, filter bag untuk kalau ada penyimpanan kan mau tambah di sini airnya. Gitu ya. Kalau nanti penguapan kita bisa tambah air dari sini. Dari sini. Ya, betul. Terus airnya ke sini baru naik. Ya. Ini air penguapan ini ada di sini adalah siksak ya. Airnya begini turun naik pakai sekatnya seperti itu. Nah, ini katanya untuk secara fisik aja mengendapkan kotoran gitu kan. Cuma nanti penambahan bakteri ada di sini. Seperti itu bakterinya tadi yang sel multi. Ya, sel multi atau nanti sama Bio7 bisa di sana. Termasuk juga E4 bisa. Nah, nanti kemudian dari situ ini tadi sama pompa. Nanti yang di sini nih yang filter 1 itu harus pakai E4. Masukinnya. Yang kedua adalah sel multi. Yang ketiganya Bio7 ya. Yang ini filter ini. Nah, isinya yang filter fisik ini itu batu kapur, batu sprit atau batu kerikil, terus kemudian zeolit ya. Zeolit dulu ya, seperti itu. Nah, ini diisi 3/4. 3/4 itu misalnya ini tinggi 80 cm nih. Jadi misalnya 20 cm batu kapur, terus kemudian zeolitnya 30, sisanya
19 atau 20 adalah batu split ya. Nah, kemudian yang ini yang kedua adalah isinya batu kapur, terus kemudian ada arang aktif, ada zeolit sama batu split gitu kan, tapi diisinya semua setengah. Campuran tadi seperti itu ya. Nah, yang ketiga ini adalah kalau di sini filter biologi, isinya biobos seperti yang itu sama tuh yang itu. Ini kalau saya buka gini saya angkat ya. Nah, tuh kan. Ya sama aja biobos di sini. Dan di sini diisi sama, tapi ada aerasi di sini. Pakai aerasi ya. Di sini juga pakai aerasi. Yang di sana pakai aerasi juga. Di sini tidak pakai aerasi. Kenapa Pak yang ini pakai, yang itu enggak? Karena ini tidak pakai karena untuk pengendapan saja. Fisika, secara fisika. Di sini kimia pasti butuh oksigen untuk asimilasi kan seperti itu. Ini filter biologi butuh oksigen karena ada bakterinya. Nah, sehingga tadi untuk probiotiknya dibedakan. Ini M4 sini, kemudian sel multi yang tengah sini, ya. Yang filter biologi adalah Bio7 itu ya. Untuk dosisnya Pak? Dosisnya nanti pakai satu tutup aja cukup. Awal-awalnya harus 400 ml semua. Awalnya 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut semuanya 400 ml. Ya, pagi sore. Pagi dan sore. Berarti total 800. 800. Waktunya bersamaan, Pak? Bersamaan. Nanti habis itu baru 1 tutup botol atau 2 tutup botol. Pagi atau sore? Pagi sama. Kalau pagi boleh, sore boleh. Tapi kalau ada ngisi air lagi habis sipon apa tambah air harus tambah lagi. Jadi setiap ada bakteri yang lain lebih dominan kalau tidak ada bakteri. Yang di sini juga sama setiap hari, Pak? Misalnya bisa penambahan bisa setiap sipon aja. Setiap sipon ada air baru tadi seperti tadi, nah kita baru nambah probiotiknya. Gitu. Sebenarnya gitu ya, air dari sini tadi pakai pompa disedot masuk ke filter 1. Ini ke filter 1 dulu. Filter 1, kemudian ke filter 2, filter 3, dari filter 3 didistribusikan ke akuarium tadi ya. Akuarium atas sebelah kiri sini, ini buat akuarium bawah. Makanya dibikin dua gini ya Pak ya. Dibikin dua ya, agar nanti dapat suplai air sama. Tidak boleh tidak seimbang ya, kalau seimbang harus sama. Kemudian nanti di bawahnya ada saluran pembuangan. Yang ini pembuangan dari akuarium atas, yang bawah pembuangan dari akuarium bawah, seperti itu. Kalau paraloni ini harus ukurannya sama juga nggak Pak? Nah, untuk nanti dari filter ini kita pakai 2 in. Nah, agar supaya tadi tidak terjadi peluapan di bak filternya, gitu kan, sehingga pakai 2 in. Tapi panjangnya ini harus 1,5 meter minimal, agar tidak air kembali ke bak filter ya, seperti itu. Kemudian dari sini ada pakai reduce 2 in ke 1 in. Nah, air inlet masuknya itu disebut air inlet. Yang atas maupun yang bawah pakainya 1 in. Nah, pembuangannya di situ nanti pakai yang ada yang hijau itu. Yang di dalam akuariumnya. Ya, ada akuarium itu, ada yang bentuk T tuh. Nah, itu adalah pembuangannya. Ini air masuk ini. Ini inletnya ya Pak ini ya. inletnya, itu outletnya. Outletnya pakai setengah inch ya, pakai shock berat luar dalam. Itu semuanya seperti itu. Nanti ke bawahnya lagi pakai yang 1 in ya, dari setengah berarti ada block shock. Dari setengah in ke 1 in seperti itu ya. Pakai block shock. Kayak ini block shock dari 2 in ke 1 in. Kalau untuk pompanya itu pompa kapasitas harus 5.000. Harus 5.000. Karena di sini total air itu adalah 1,2 ton ya, atau 1.200 liter. Nah, agar terjadi pergantian 100%, maka harus pakai kekuatan pompa yang debitnya keluarannya itu adalah 5.000 liter per jam. Sehingga terjadi pergantian air di akuarium sebanyak 100% per hari. Seperti itu ya. Kalau untuk ini debit masuknya itu, nah debit masuk sudah disesuaikan dengan tadi kalau dari 5.000 itu dibagi 12 inlet seperti itu. Harus sama ya tadi ya. Ini makanya pakai keran ini, takutnya yang besar sedikit nanti kita atur ya Pak ya. Nah, ini akuarium untuk pemeliharaan sidatnya. Jadi setelah dari fiber filter itu masuk ke sini kan inletnya, satu ini air masuk. Nah, posisinya air masuk harus berlawanan dengan air outlet yang keluar. Harus berjauhan gitu ya Pak ya. Jadi kalau dekatan air baru kebuang langsung. Ya. Kemudian aerasi jangan di sana juga, aerasi sejajar dengan yang air masuk. Inlet juga. Ya. Begitu. Nah, ini sidatnya nih, kapasitasnya di sini adalah 20 ekor per liter. Ya. 10 ekor juga lebih bagus artinya. Tapi kalau maksimalnya 20 ekor per liter. Ini juga sama ya Pak, ada water heaternya juga harus nyala 24 jam. Ya betul, gitu karena ya, memang untuk menjaga suhunya supaya konstan pakai water heater. Karena hasilnya hal yang pokok gitu kan ya. Seperti itu.
Dengan satu unit namanya sistem resirkulasi sederhana. Oh, Seperti itu. Artinya mudah, bahan-bahannya bahan lokal semua, mudah didapat dan murah. Seperti itu. Teknologi resirkulasi sederhana. Nah itu tuh pasti ada cara pengoperasian yang baik. Gimana Pak? Baik itu adalah satu, kita jangan lupa menambahkan menginput bakteri. Oh, yang tadi 3 tadi. Betul. Ya. Karena sebelum ikan masuk itu masukkan dulu bakteri. Nah itu diputar, air berputar sama semua nyala, termasuk aerasi dan pompa selama 6-7 hari. Oh, berarti ibaratnya airnya harus jadi dulu ya Pak, ya, baru nanti ikan masuk. Nah hari ke-8 ikan masuk gitu ya, seperti itu. Nah setelah hari ke-8 masuk ikan, otomatis kan nanti udah ada masuk makanan tuh sama sisa fesesnya ya, sama urin. Nah itu kan cepat kotor tuh, itu perlu penyimpanan. Sipon itu tidak bisa kita atur sehari berapa kali, tidak. Pokoknya kondisinya kotor, fleksibel. Ya? Kalau kotor ya kita sipon. Nah kalau sipon selesai nyipon berarti airnya kan ada yang kebuang tuh. Nah masukin lagi tambah air yang kebuang tadi. Misalnya sebanyak yang kebuang tadi. Betul. Masukkan lagi di bak akuarium pengendapan. Situ ya posisinya. Nah, jangan lupa ditambahkan lagi probiotiknya yang semuanya tiga-tiganya. Berarti ditambahinya di bak pengendapannya atau di filternya? Di bak pengendapan itu bisa, kalau nambah sih yang di bak pengendapan aja. Oh, berarti di filternya itu pas awal-awalnya itu ya Pak? Saja untuk menumbuhkan bakteri itu. Nah, setelah itu udah jadi ya hanya cukup di akuarium pengendapan ya yang di bawah. Oh, gitu. Nah, seperti itu. Yang satu tutup botol tadi itu ya Pak ya? Betul, satu tutup botol. Itu kan bisa dua masing-masing gitu. Tergantung kalau banyak ya kita mungkin 4 tutup botol. Oh, kalau yang terbuangnya banyak berarti kan bisa paling nyipon palingnya 100 liter maksimal 50 liter ya. Jadi tidak begitu banyak lah. Satu tutup botol cukup lah penambahannya. Nah, tapi kalau di atas 200 liter ya tadi harus 3 botol. Tambahkan lagi seperti itu. Berarti tiga-tiganya ditambah setiap hari itu. Betul. Terus pengecekan kualitas air juga harus monitoringnya ada minimal 14 hari sekali. Rujukannya tentang suhu, DO, dan pH tadi. Oh, yang lengkap tadi. Tapi kalau suhu setiap hari ya Pak ya? Ya setiap hari. Kalau mau lengkapnya yang nitrat-nitratnya itu ke DLH tadi. Oh, ke DLH. Betul. Oh, jadi kita bisa ke sana aja bisa, ya Pak ya? Iya, karena itu harus uji lab kan. Nggak bisa kita di sini ukurnya. Itu untuk membuktikan bahwa sistem unit resirkulasi kita baik apa tidak gitu ya. Atau mumpuni apa tidak gitu kan selama operasional seperti itu. Ini pemeliharaan ini hanya sampai 3 bulan Mbak. Setelah itu harus dipindahkan ke kolam. Oh, itu udah memasuki elver berarti. Betul. Elver itu 1-2 gram itu selama 2,5 sampai 3 bulan. Seperti itu. Iya. Jadi tidak lama lah artinya. Terus ada nggak sih Pak dari filternya sendiri itu harus ada penanganan khususnya nggak? Maksudnya kalau filter itu nanti kan ada filter fisik. Yang dicuci itu filter fisik yang satu itu ya, filter fisika itu sama filter kimia. Tapi tidak boleh bersih banget. Jadi begitu buka sok bawahnya itu kan ada yang keran tadi. Dop tadi dop. Oh iya, Dop yang setengah in tuh di samping itu dibuka. Dibuka. Buang sampai surut, kemudian pompa tadi cabut dulu sebelumnya. Biar nggak muter itu ya Pak ya, nanti airnya habis semua. Kemudian baru dibuka dopnya ya. Nah itu udah kebuang, dibilas aja, tidak boleh disemprot.
Oh, Nah, karena kalau pakai di sini air biasa? air biasa, air yang tampungan tadi ya. Oh, Gitu, iya. pakai gayung, tidak boleh pakai selang atau semprot, itu nggak boleh karena nanti bakterinya hanyut habis semua. Jadi tujuannya cuma mengurangi aja Ya, gitu ya, Pak? endapannya itu yang kotor, lumpurnya itu seperti itu. Itu paling nggak hanya 10% selama 1 bulan tuh pembuangan lumpur itu dari total air 1.200 liter, berarti 10%-nya berapa? Gitu, 120 Ya, liter ya. 12 ya. 12 liter gitu. Seperti itu. Sudah Oh, banyak setiap loh. bulan sekali itu, Pak? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Nanti di bulan kedua 2 kali. Oh, Di bulan kedua kan mau habis selesai itu bulan ketiga. Bulan pertama tidak ada pembuangan. tidak ada. Bulan kedua ada 1 kali. 1 kali. Bulan ketiga 2 kali. Oh. Jadi bulan ketiga itu minimal 15 hari sekali. Tapi habis itu langsung panen. Tidak ada. Gitu. Kalau udah di belakang nih Pak, maksudnya udah di sistem resirkulasi, itu nanti pemberian pakannya gimana Pak? Masih pakai Artemia Nah, atau? Artemia itu kan sebetulnya schedule-nya hanya sampai umur 1,5 bulan lebih ya. Udah itu selesai itu 30 hari atau 35 hari. Semua kesannya adalah pakan pasta. Oh, jadi udah full pasta ya Pak ya? Pasta itu dulu tidak 5 kali sehari, udah 4, terus kemudian 3. Oh, tapi nanti pemberiannya udah disesuaikan Di bulan dengan ketiga. bobot biomasanya Betul. gitu ya. Persennya PFR-nya ya, feeding rate-nya. Jadi biasanya 5% per biomasa. Biasanya 5% ya Pak ya? Seperti itu. Jangan berlebih kalau untuk ini karena emang bahaya ya. Dia takut sisanya itu ya Pak ya? rentan terhadap amonia dan nitrit kalau ini. Sidat ini beda dengan ikan lain. Tapi kalau sama arsenitas dia toleransinya tinggi. Oh, begitu. Bisa 0 arsenitas, bisa sampai erot pun dia bisa bertahan. Kalau di sistem RAS itu ada nggak Pak misalnya muncul penyakit gitu? Nah, RAS itu sebetulnya tidak ada penyakit. Karena waktu kita masukin ke RAS kan itu sudah netral semua, air bersih. Sidat yang masuk ke situ sudah bebas sama penyakit. Oh, berarti itu salah satu keunggulannya ya Pak ya? Itu. Terus kemudian hemat air kan. Jadi kita nggak perlu nambah air banyak-banyak tiap hari. Kalau sirkulasi gitu kan air masuk terus, keluar buang, masuk lagi, buang lagi. Itu jadi ada sebutnya kalau bahasa Inggrisnya conserve water lah ya, water conserve ya. Jadi istilahnya bisa mengirit air gitu kan. Kemudian juga lahannya kita irit. Oh iya benar. Tadi lahan sempit aja bisa gitu ya Pak. 4 kilo. Oh iya, jadi Gitu. cocok untuk rumah tangga gitu ya gitu. Pak. Iya. Iya. Karena emang yang diutamakan sebetulnya tadi pembangunan itu dari PKN itu adalah rumah tangga dulu. Kalau rumah tangga lebih banyak sehingga tadi bentuk kampung sidat. Setelah itu jadi skalanya nasional. Semoga dengan informasi ini nanti jadi banyak menarik masyarakat untuk berbudidaya glass eel ini ya Pak ya. Salam budidaya. Adanya teknologi budidaya resirkulasi yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan pada stadia glass eel ke Elver diharapkan dapat berkembang di masyarakat dan sebagai pemasok segmentasi budidaya selanjutnya, yaitu dari Elver ke fingerling maupun dari fingerling sampai ukuran konsumsi tetap berkelanjutan. Sehingga kebutuhan pasar sidat lokal maupun ekspor dapat terpenuhi. Dengan berkembangnya budidaya sidat akan diikuti dengan meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.